warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Maaf ya, Bunda masih luar kota. Ya. Hari ini kita ini ya seperti kelas kemarin. Hari ini teman-teman silakan mempresentasikan tugas kemarin yang UTS itu ya. Untuk lihat sampai di mana. Maksudnya apa yang sudah teman-teman lakukan atau sudah melakukan observasi seperti apa. Karena kemarin juga di last story itu beda-beda, tapi ada yang sempurna, ada yang lengkap, ada yang enggak. Sehingga Bunda ingin mengetahui dari teman-teman untuk hasilnya seperti apa. Monggo, siapa yang berani duluan, monggo. Kita punya waktu kan cuma jam 1 kurang sampai jam 1 kurang 5 ya. Itu enggak banyak. Nanti kemarin juga cuma 2-3 orang, ini juga berapa. Monggo yang pertama, siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Kok nggak berani? Kan udah ngerjain. Sudah Bun, sebenarnya bersedia, cuman ini lagi proses buka laptop Bun. Ini masih pakai HP karena informasinya baru terima baru saja kalau kuliahnya cuma. Tunggu, nggak apa-apa. Iya Bun. Bunda mau kasih tahu di grup ya, biar aja teman-teman tahu udah siap juga. Ya siapa yang duluan? Yulia Citra bisa? Udah siap Yulia? Di-share ya? Di-share ke ya Bunda, sebentar. Ini saya lagi bukakan Bunda. Coba saya buka dulu sebentar. Ini ya Bunda, apakah sudah terlihat? Ya agak gedein coba. Sudah. Sudah ya Bunda, ini saya langsung bacakan saja hasil observasi yang kemarin. Nama anaknya itu Eleora, usianya udah 5 tahun, jenis kelamin perempuan, nama orang tuanya Andriana. Nah kemudian untuk instrumen identifikasinya, saya melihat tidak ada gangguan penglihatan, tidak ada gangguan yang seperti pendengaran. Kalau dipanggil dia bisa mendengar. Masalah kecerdasan juga sepertinya tidak masuk ke sana. Nah ini dia bagian yang ini. Ambilnya kalau gitu kenapa nggak ngambil satu aja, autis aja, yang lain kan enggak itu. Oke, baik Bunda. Ini saya yang autis saja. Oke. Saya baca yang bagian ini atau yang dibacain satu-satu. Ya, untuk gangguan interaksi, oke sebentar. Ya, kalau kontak mata memang anaknya kurang bisa untuk kontak mata dengan orang lain. Kemudian untuk bermain dengan teman sebaya itu juga bisa, tapi kadang-kadang tidak bisa, maunya sendiri. Kemudian untuk interaksi ini, kalau misalnya kita ajak berbicara, anaknya misalnya kita tanya, bisanya tuh hanya mengulang kalimat begitu Bunda. Jadi kayak misalnya, namamu siapa? Kemudian dia balik bertanya, namamu siapa? Jadi dia belum bisa untuk masalah interaksi, belum bisa. Kemudian untuk mengendalikan emosi, anaknya itu suka teriak-teriak sendiri begitu, teriak-teriak. Kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang nggak ada sesuatu pun juga dia kadang-kadang teriak. Kemudian ya masalah kepedulian dengan sesama juga kurang. Kemudian ada gangguan komunikasi, mengalami keterlambatan bicara, ya seperti tadi saya bilang, bahwa dia kalau itu hanya mengulang kalimat. Misalnya kita tanya namamu siapa, kemudian dia balik bertanya namamu siapa, begitu. Nama papamu siapa, dia kembali bilang nama papa siapa, mengulang kembali. Kemudian tidak ada usaha untuk komunikasi dengan orang lain. Terus sering mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna. Jadi kayak saya juga gimana ya ungkapinnya gitu, kayak ngomong tapi itu bukan kalimat begitu, gitu. Jadi memang nggak jelas kalau dia berbicara itu apa, mengeluarkan kalimat-kalimat apa, itu tidak lazim ya, bahasa aneh gitu ya kalau kita bilang. Kemudian tidak dapat bermain dalam kelompok, memang anaknya itu sukanya main sendiri, dia pengennya main satu benda saja, dia mainkan makanya di dalam kelas itu saja dia sendiri.
gangguan perilaku, mempertahankan satu minat, dia lebih suka misal ada 2 mainan yang dia suka. Yang satu itu mainan buku, dia ambil buku kemudian dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mainan pianika, itu dia suka pencet gitu aja, dan itu berulang-ulang. Jadi selama 1 semester ini dia melakukan itu, pencet aja. Kalau misalnya sudah jam bermain, dia langsung ambil mainan pianika itu atau keyboard begitu, yang kecil itu dia ambil, kemudian dia main. Dan senang pada rutinitas dan ritualistik yang tidak berguna. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang dia itu suka setiap hari itu tutup telinga, kadang dia gitu sendiri melakukan hal-hal yang agak tidak lazim gitu. Nah, kemudian masuk lagi di gerakan motorik yang diulang-ulang atau stereotip, ya seperti saya bilang tadi, dia suka kayak gemes gitu, tapi nggak tahu apa yang digemesin. Jadi kayak gemes, terus diulang lagi kayak gemes gitu, tapi nggak tahu apa yang digemesin gitu. Kemudian sangat tertarik pada benda tertentu atau permukaan tertentu, ya kadang muncul, kadang tidak. Kemudian mudah tantrum, dia juga mudah tantrum terhadap hal-hal yang kalau misalnya suara-suara yang begitu keras, itu dia bisa teriak, dia tidak, teriak-teriak. Kalau untuk menyakiti diri sendiri, dia tidak menyakiti diri sendiri, ataupun orang lain juga dia tidak menyakiti. Oke, kemudian ada gangguan pola bermain, ya seperti saya sampaikan tadi bahwa dia bermainnya kurang variatif, dia mainnya biasanya sendiri, mainnya cuma 2 benda itu saja yang diberikan. Ada gangguan terhadap sentuhan, kadang-kadang dia kalau awal-awal dia itu tidak mau salim, dia tidak mau salim sama sekali, kalau dipegang gitu dia langsung menghindar gitu. Tapi kalau sekarang sudah mau dan salim, nanti kita mau peluk gitu kan, biasanya kita sebelum masuk di kelas itu mereka biasanya ada memilih salam, ada yang peluk, ada yang tos gitu. Nah, dia sudah mau, awal-awal dia nggak mau sama sekali memilih peluk. Sensitif terhadap suara, sangat sensitif terhadap suara. Jadi kalau ada apa-apa itu, kalau misalnya suara yang agak sedikit lebih keras atau di kelas yang lain itu sedang bernyanyi begitu, dia tutup telinga dan tidak bilang tidak. Kemudian untuk hasil wawancaranya bersama dengan mamahnya, bersama dengan ibunya menyampaikan bahwa memang anak ini bisa berbicara, tapi suka bicara sendiri. Mamanya sih bilang, dia ini cerewet loh di rumah, suka ngomong-ngomong sendiri, tapi kan omongannya itu mamanya juga nggak ngerti ngomong apa. Apalagi kalau misalnya nonton TV, ada itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau dia nonton TV kalimatnya diulangi. Kemudian mamanya juga sampein kalau anak ini suka marah-marah dan sering teriak tiba-tiba tanpa sebab yang diketahui pasti seperti apa. Jadi mamahnya juga sampein, saya juga bingung, anak saya itu sukanya marah-marah dan teriak tiba-tiba. Saya juga kadang-kadang tidak tahu kenapa dia teriak tiba-tiba begitu, kenapa dia marah tiba-tiba begitu. Tapi dia tidak melempar barang dan lain sebagainya, tidak, tapi marah-marah yang tidak jelas atau berteriak-teriak secara tiba-tiba saja. Jadi hanya itu saja. Kalau untuk merusak barang itu tidak. Anaknya, orang tuanya juga bingung karena anaknya belum bisa menyampaikan perasaan atau keinginannya, atau minta sesuatu atau merasakan sesuatu atau sakit atau apa, itu anaknya diam saja. Misalnya ya cuma suka marah-marah aja dan berteriak, jadi tidak menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah, kemudian ini adalah hasil data, ya hasil analisis yang saya tuliskan. Yang pertama, gangguan interaksi sosial seperti minim kontak mata, tidak mampu mengendalikan emosi, sering tantrum, kurang peduli terhadap orang lain.
Kemudian gangguan komunikasi seperti sering bicara sendiri, mengulang kata, tidak mampu menyampaikan perasaan dan keinginannya. Gangguan perilakunya seperti melakukan perilaku berulang-ulang atau tantrum secara gangguan perilakunya lebih sensitif terhadap kalau sensitif terhadap sentuhan sudah berkurang, sudah bisa salin seperti yang saya sampaikan tadi, dipeluk juga sudah mau. Gangguan sensorisnya hanya bagian yang sensitif terhadap suara saja. Pola bermainnya lebih suka bermain secara individu dan tidak variatif. Jadi untuk kesimpulan sementara menunjukkan kepada karakteristik yang mengarah kepada gangguan diulang. Demikian Bunda, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Citra. Ya, tadi punyanya jadi kesimpulannya autis ya. Iya Bunda. Itu kesimpulan tadi dan perilakunya jelas ya. Bermain sendiri, kemudian melakukan kegiatannya ulang-ulang ya tadi ya. Iya Bunda. Makanya anaknya berapa tahun? 4 ya? 5 Bunda. Aku pengen 5. Tapi dia punya sekolah di tempatnya Citra. Masih Bunda, masih sekolah. Tapi dia di situ di sekolah dijaga kak makannya diet gitu kayak diet. Nah makan itu udah kami kan punya guru psikologi ya Bun. Nah guru psikologi itu sudah sampein ke mamahnya. Biasanya anak ini sukanya makan yang kayak ciki-ciki, coklat kayak gitu. Tambah ya pakai tantrum ya. Ya guru psikologinya sudah bilang ke orang tuanya dikurangi ya makan makanan yang kayak gini begitu. Tapi dikurangi emang nggak boleh kalau kamu tantrum. Bahasa halusnya dikurangi Bunda, dikurangi ya gitu. Tapi sama aja tetap dikasih barang-barang itu makanan itu juga. Anaknya nggak tegas ya. Maksudnya harusnya ibunya tegas kan ini untuk kepentingan anaknya juga ya. Iya. Kalau dia tegas sih kan ada temannya Bunda juga kayak gitu ya, anaknya dari kecil udah deteksi autis, itu serumahnya ikutan diet, maksudnya ikut tidak makan instan tuh sama sekali nggak ada, terus yang tepung-tepungan gitu mereka juga ikut diet, artinya mereka di rumah tuh nggak disiapin. Jadi kalau disiapin masih ada di rumah itu dengan makanan-makanan seperti itu ya anaknya pasti mau lah, tapi di rumah disepakati semua nggak boleh makan, semua harus menutup memetaati aturan ya, itu akhirnya anak-anak itu dia nggak jarang tantrum ya kan. Kalau anak gitu ya mana Bu Nuni cerita juga ya, itu kan orang-orang ya kayak ADHD dari makanan itu yang membuat dia tantrum, emosi, dia raya ngambek. Itu kalau dijaga makanannya ya minimal itu sambil terapi itu kan tidak memicu dia kan tantrum dan ini juga gitu. Sering juga kalau seperti itu, dan itu mereka hampir 2x24 jam ya masih begitu dalam keadaan seperti itu. Makanya memang makanan itu salah satu pemicu ya yang membuat dia menjadi tantrum ya, apalagi anak autis, ADHD kan. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Sudah gantian siapa lagi nih? Denjang? Abu Eva Maksiro? Oh di luar ya? Di dalam aja deh. Saya nggak bawa laptop Bunda. Siapa? Sri Utami? Bisa? Bisa Bunda. Bentar izin share screen. Jadi kemarin ada beberapa teman yang di semester 4 itu mereka punya bagus juga karena wawancaranya di hasil wawancaranya itu ditulis. Wawancaranya dengan orang tua dan guru itu ditulis sehingga itu nanti kalau misalnya kalian melakukan penelitian untuk anak-anak ABK itu wawancara itu di catatan lapangan ya, itu dimasukin ke situ sehingga nanti analisisnya untuk data ya, terakhir analisis data itu lebih kompleks, lebih mudah kita mengambil kesimpulan ya. Oke, silakan Putri. Bunda, ini hasil asesmen saya terhadap salah satu murid saya, tapi ini murid saya yang dulu ya. Ya,
Rafli, cewek ya. Ya, ini Orang tua hasil bagian apa? Biar teman-teman juga bisa lihat. ini apakah sudah terlihat, Bunda? Sudah. Oke. Ini jawaban saya dari hasil observasi dan wawancara dengan salah satu murid yang bernama Rafli Ramadan. Dia itu usianya 4 tahun setengah. Nah, kegiatan observasi sekolah pada salah satu anak dengan tanda-tanda yang muncul di antaranya, dia itu anaknya mudah sekali terdistraksi, yaitu perhatiannya itu sering teralihkan saat melakukan kegiatan. Terus dia juga mengalami kesulitan fokus terhadap suatu tugas yang diberikan pada saat di sekolah. Selain itu, pada saat kegiatan dia terlihat kurang mendengarkan, meskipun itu kegiatan yang dilakukan secara empat mata, dia kurang tidak fokus gitu Bunda, tidak mendengarkan, dia teralihkan dengan kegiatan. Dia juga sering terlihat melamun di sekolahan, itu kadang dia kurang bisa mengikuti dengan teman-teman yang lain. Kemudian dia juga kesulitan mengorganisir suatu tugas dan aktivitas, menghindari atau tidak menyukai tugas-tugas yang membutuhkan upaya untuk fokus, seperti mengerjakan PR atau pekerjaan yang dilakukan di sekolah. Cenderung sering melupakan hal-hal atau kehilangan barang, tidak dapat bertahan mengerjakan tugas-tugas yang menguras waktu, jadi dia cepat bosen, sukanya lari-lari gitu kalau di sekolahan. Terus menerus berganti hal yang dikerjakan, jadi dia itu tadi suka bosen, misalkan ada kegiatan ini dia nanti lari, entah itu apa yang dia kejar gitu Bunda. Dari tanda-tanda yang muncul, saya melakukan asesmen jika Ananda Rafli ini mengalami gangguan yang mengarah pada ADHD tipe inattention. Jadi dia perhatiannya itu kurang. Nah, dari wawancara yang saya lakukan dengan orang tua itu, orang tua Rafli, ibunya berkata jika ketika dia di rumah, dia juga seringkali kurang fokus ketika sedang diajak bicara dengan ibunya atau dengan ayahnya. Ya, sebentar. Ya, juga mudah sekali berganti-ganti mood. Jadi kadang dia bisa kadang senang, kadang suka marah-marah tiba-tiba, dan cepat bosan dengan suatu kegiatan. Ketika saya tanyakan mengenai hal riwayat keluarganya kepada ibunya itu dikasih tahu sama tetangganya bahwa si ayah itu dulunya juga seperti si Ananda Rafli waktu usianya seusia Ananda Rafli, bahwa ayahnya itu waktu seusia Rafli memang mengalami gangguan atau gejala yang waktu kecil. Nah, dari jurnal milik Rifkanti saya mendapati juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor keturunan, di mana anak memiliki riwayat keluarga dengan ADHD. Nah, analisis data terhadap hasil observasi dan wawancara dengan orang tua, yaitu saya lakukan pada anak dan orang tua, ditemukan bahwa anak tersebut memiliki gangguan ke arah ADHD tipe inattention, di mana Ananda Rafli memiliki definisi dalam perhatian. Novita Kaunang dalam jurnalnya mengutip teori dari Tanje dan Hofbenberry juga didefinisikan sebagai anak yang memiliki defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls dengan baik, suka melakukan gerakan-gerakan tidak terkontrol, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan perkembangan. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah adanya kurang perhatian dan hiperaktivitas. Penyebab hiperaktivitas antara lain faktor genetik, perkembangan otak yang lambat saat kehamilan, tingkat kecerdasan atau IQ, faktor neurogenetik, faktor toksik, serta faktor psikososial dan lingkungan. Demikian Bunda yang
saya dapatkan dari salah satu murid saya itu yang bernama Ananda Rafli. Oke, bagus ya. Ini berarti apa namanya simpulannya dia ADHD tadi ya, karena berbagai dari observasi dan wawancara itu ditemukan bahwa dia misalnya tidak fokus ya, kemudian lari-lari tadi ya, kemudian wawancara orang tua dan juga wawancara guru. Nanti besok di dalam ujian dalam praktek, karena habis ini kita project ya, project itu sama sekali tapi harus ganti orang ya, itu apa namanya mulai dari awal dan hasil wawancaranya dicantumkan hasil wawancaranya, kemudian nanti ada aspek perkembangannya setelah itu seperti apa dan rencana kegiatannya untuk penanganannya seperti apa, nanti akan ada di project. Jadi project itu akan kita berikan di pertemuan ke-12 pertemuan 2013 gitu ya. Oke, karena ini ada makanya teman-teman udah lihat masing-masing sudah mulai paham ya, kalau ada yang berbeda-beda versi tapi sudah mulai paham. Jadi tadi yang pertama identifikasi, kemarin apa teman-teman ya, kita observasi, kemudian kita apa lakukan apa kemarin ya, wawancara baru menganalisis dan hasil wawancara dan observasi pun baru kita menemukan kesimpulannya sementara ya. Nanti kalau setelah itu nanti kita akan ada apa namanya bagaimana penanganan mah enggak itu, tapi kita bisa minimal kita kan bukan teman-teman juga bukan psikolog, tapi bisa melakukan misalnya penanganan yang misalnya di sekolah sendiri ya, dengan kegiatan pembelajaran yang misalnya motorik, kalau masalahnya motorik dan sebagainya, hanya sekitar misalnya terapi bermain boleh. Kalau terapi yang benar, terapi untuk ini kan memang orang yang ahli dalam hal ini ya. Oke, sudah mulai kelihatan ya, walaupun tadi ya susunannya ya Bu Sri ya, tadi jadi kayak numpuk narasi jadinya nggak kelihatan, mungkin nanti dirapiin ya Bu Sri ya. Oke, bagus ya. Baik Bunda, terima kasih ya. Trisnanian. Baik, coba saya share screen ya Bunda, saya pakai HP tapi semoga bisa. Ini bukan caranya share screen. Baik, ini hasil observasi saya. Jam saya sudah terdengar belum suara saya Bunda? Sudah Bun. Hanya kurang besar sedikit layarnya. Oke. Ini karena pakai HP jadi nggak bisa diperbesar. Begini aja. Bisa? Ini sudah memperbesar? Ya sudah Bunda, sudah kelihatan Bunda jelas. Terima kasih. Ini hasil observasi saya terhadap salah satu murid saya, yaitu bernama Kakak Gendra Ibrahim. Kakak Ibrahim ini usianya 6 tahun 9 bulan dan anak pertama dari 2 bersaudara. Awalnya asesmen awal ini saya lakukan itu pra-screening itu menggunakan instrumen yang dari screening perkembangan anak usia 6-7 tahun. Dari screening awal ini saya menemukan permasalahan awalnya itu di ranah bahasa dan komunikasi serta di perkembangan sosial emosionalnya. Nah, setelah dari awal ini kemudian saya melakukan observasi langsung terhadap Ananda yang saya lakukan di kelasnya. Kebetulan bukan kelas saya, jadi saya izin kepada gurunya untuk melakukan observasi. Dan di selama observasi itu Ananda tuh terlihat sulit untuk melakukan kontak mata pertama. Terus untuk komunikasi itu juga harus diulang beberapa kali untuk bisa dia menjawab pertanyaan yang dimaksudkan gitu. Kemudian Ananda itu cenderung menghindar ketika untuk diajak bercakap bertatap muka. Kemudian terlihat nggak nyaman ketika misalnya saya megang badannya gitu, dia nggak suka. Nah kemudian di awal observasi itu Ananda tidak merespon sapaan dan cenderung jalan muter-muter gitu, menghindari saya sebagai observer. Kemudian ketika saya coba untuk mengambil mainan kesukaannya gitu, saya tanya ke gurunya paling suka main apa gitu.
dia suka main balok, kemudian saya ambil balok, itu Ananda baru mulai mau membuka diri, mendekat gitu. Kemudian ternyata Ananda ini juga suka untuk menulis, dia jadi suka mencoret-coret seperti itu. Kemudian ada kejadian tiba-tiba tuh Ananda itu berlari dan merasa ketakutan nutup telinga gitu. Ternyata dia tuh nggak suka sama suara yang keras gitu, tapi reaksinya itu kalau dilihat itu nggak seperti temennya. Kalau temennya ada yang nggak suka sama suara keras kan, cuman apa gitu. Kalau ini tuh lari sambil menutup telinga seperti itu. Tapi dalam kognitifnya Ananda Ibrahim ini tuh bagus, jadi dia sudah bisa baca lancar, terus bahasa Inggrisnya tuh juga vokabularinya sudah banyak yang dia tahu gitu. Cuman untuk menyampaikan kata dalam kalimat yang lengkap itu belum bisa, jadi masih sepotong-sepotong seperti itu. Nah, ini ketika observasi. Kemudian berdasarkan hasil asesmen awal dan hasil observasi dan dari orang tua, dari hasil wawancara orang tua itu Ananda Ibrahim ini memiliki gangguan ADHD. Ini ada list yang saya buat setelah observasi dan wawancara. Jadi kriteria inattention yang kelihatan ya. Iya, ini saya cari lagi, Bu. Kriteria A, gagal memperhatikan hal yang detail, itu sering terjadi. Melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah sering terjadi. Ini jadi banyak kriteria yang masuk itu lebih pada inattention dari checklistnya. Nah, terus untuk gejala sekundernya ini muncul, kita tahu dari hasil wawancara dengan orang tua. Misalnya problem atau perilaku apa yang sering muncul pada anak. Itu ada sering ketika mengungkapkan emosinya karena secara komunikasi masih kurang lancar, lebih munculnya itu tantrum atau menegur dengan memukul, kemudian menjatuhkan barang seperti itu. Terus bagaimana kondisi emosi anak, cenderung mudah cemas dan tidak tenang. Jadi kalau di kondisi yang sangat ramai atau yang dia nggak nyaman, itu anak tuh Ananda ini sering kayak berjalan-jalan gitu, lebih nggak bisa mengendalikan dirinya untuk berjalan berputar seperti itu. Kemudian hubungan anak dengan teman sebayanya, untuk saat ini Ananda lebih sering cenderung menjauh dan kurang bisa bergabung untuk bermain bersama teman-temannya, dan lebih suka untuk melakukan aktivitas sendiri. Kemudian latar belakang keluarganya, Ananda lahir dari keluarga yang harmonis. Kemudian ibunya juga alhamdulillah peka terhadap perkembangannya. Jadi sebenarnya diagnosa ADHD-nya itu sudah diketahui sejak usia kurang lebih 3 tahun, tapi dari ayahnya yang masih belum menerima pada saat itu, jadi tidak langsung untuk dilakukan terapi. Kemudian bagaimana prestasi akademiknya, sejauh ini Anda tidak mengalami kesulitan belajar secara kognitif. Kalau kognitifnya itu termasuknya lebih cepat menangkap seperti itu. Kalau kondisi kesehatan anak, kebetulan dari hasil wawancara orang tua, jadi kemarin itu setelah observasi Ananda, saya wawancara orang tua, dan karena orang tuanya itu kegiatannya sibuk bekerja, jadi saya ke rumah beliau di malam hari, tapi hanya bertemu dengan mamahnya saja. Di sana diceritakan bahwa Ananda ini punya riwayat kelahiran prematur gitu. Jadi lahir di usia kehamilan 7 bulan. Kemudian pada saat setelah kelahiran
itu sempat masuk ke NICU karena hiperbilirubin. Nah, kondisi hiperbilirubinnya itu menetap sampai kurang lebih 1 tahun. Jadi memang ada, memang ada kemungkinan dari perkembangan syarafnya juga terpengaruh dari hiperbilirubinnya itu, seperti itu. Nah, kemudian setelah 1 tahun itu Mama mulai merasa ada gangguan, maksudnya perkembangan yang dari Ananda ini kurang nggak sesuai dengan milestone-nya. Akhirnya diperiksakan, tapi awalnya diperiksakan ke dokter tumbuh kembang. Ya, dari dokter tumbuh kembang ini belum ada jawaban pasti, artinya masih belum ketemu permasalahannya. Akhirnya Mama membawa ke psikolog. Nah, di psikolog ini yang ketemu kemungkinan mengarah ke ADHD tipe 1 atau tipe inattentive, tapi dengan tingkat kecerdasan yang excellent. Jadi Ananda ini tuh IQ-nya di atas rata-rata. Iya, betul. Terus tapi dari hasil itu tidak langsung diterima oleh ayah. Jadi ayahnya merasa anaknya nggak apa-apa kok gitu. Jadi ketika disarankan untuk terapi, ayahnya belum mau pada saat awal itu. Kemudian setelah kemudian itu awalnya itu ketemunya di Jakarta, Bunda. Terus kemudian ayahnya tetap kerja di Jakarta, ibunya kemudian pindah ke Semarang. Itu barulah di Semarang ini coba di asesmen lagi, ternyata hasilnya sama dan udah masuk usia sekolah. Dari pihak sekolah juga merasa hal yang sama, jadinya ada dorongan lagi untuk melakukan terapi. Akhirnya diizinkan sama ayahnya untuk dilakukan terapi okupasi dan terapi wicara pada saat itu awalnya. Sekarang terapi wicaranya sudah dihentikan, tapi dilanjutkan terapi okupasi dan terapi perilaku. Seperti itu. Nah, dari hasil analisis dari hasil observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan, ini Ananda ini memang masih mengalami gangguan ADHD tipe inatensif atau tipe 1 yang dinyatakan ditandai dengan kesulitan mempertahankan perhatian, mudah teralihkan, dan sering nampak seperti tidak mendengarkan. Seperti itu, Bunda. Walaupun kecil banget ya, Bunda nggak kelihatan tuh tulisannya apanya ya, udah nggak apa-apa. Iya, maaf Bunda, ini soalnya nggak cukup jelas ya. HP. Dia sudah tadi ada wawancara, terus kamu juga ke rumah orang tuanya ya, untuk mencari tahu, kemudian akhirnya menyimpulkannya terakhir adalah adik-adik itu karena memang dia udah ke psikolog ya. Jadi iya, sudah dari psikolog. Cuman ya kamu kan sebagai guru kan juga menguatkan dengan melakukan identifikasi tadi, apa benar seperti itu ADHD ya, sehingga nanti juga di sekolah juga kan bisa tahu bagaimana penanganannya untuk anak tersebut ya, tidak mungkin anak normal. Oke, ini waktunya karena sudah 49 lagi 90 menit, ada yang mau, yang satu orang boleh. Bu Sukamti udah ngacung, enggak Bu Sukamti? Bisa tunggu. Sudah terlihat? Belum. Sudah? Belum pun. Sekarang sudah terlihat, Bunda. Sudah nggih. Ini masih apa nggih Bu, observasi ringan sama ini saya yang saya observasi adalah anaknya kembar Bun, namanya Hanaf sama Hanif, usia 6 tahun 11 bulan, laki-laki. Dan observasi di sekolah, kami melakukan setiap hari karena anaknya ini sebenarnya sudah mau lulus tahun ini lulus, dan mungkin kekurangan pengetahuan kami menganggap bahwa kakak adik Hanaf sama Hanif itu kami cuma speech delay aja. Ternyata setelah saya kuliah ini dan mendapat materi tentang diagnosis itu, baru saya paham, ternyata berarti kakak sama adik ini ada hal-hal yang harus
digali lebih dalam, ternyata gitu pun. Nah, selama observasi, anak sulit berbicara karena cenderung fokus dan asik pada mainannya. Saat dipanggil juga lambat sekali merespon, harus diulang-ulang dan harus didekati. Saat diajak bersalaman dan mau dipeluk sama guru, sama sekali tidak mau. Nah, itu setiap itu sudah berjalan hampir 2 tahun seperti itu. Terus alhamdulillah saya dapat materi di kuliah diagnosis ABK tentang macam-macam ABK. Itu saya baru terpikir gini, apa adik kakak ini dengan ASD ya gitu adanya, dan dapat tugas dari bunda. Saya memanggil orang tua Hanaf Hanif, ini saya ajak wawancara, jadi langsung wawancara, dan saya mengumpulkan instrumen wawancara ini dari saya pertanyaannya apakah anak lahir cukup bulan atau dengan proses persalinan yang normal. Jawaban ibunya adalah anaknya lahir normal tapi usia kandungan masih 7 bulan, berarti prematur. Apakah anak sering mengalami gangguan kesehatan yang serius seperti kejang atau infeksi? Ibunya menjawab bahwa dulu memang sering dan pernah mengalami infeksi paru-paru. Oh, Untuk kejam juga. sering kejang. Dulu pas kecil sering Pasti kejang. pengaruh. Pasti busukannya kalau gitu ke anaknya. Iya. Terus apa perkembangan motorik kasarnya gimana gitu dari kecil, saya tanya gitu, jawabnya semua aktivitas motoriknya terlambat Bun. Jadi misalnya udah harusnya tengkurap itu 3 bulan tapi mundur gitu, semuanya mundur 2 bulan kata bundanya seperti itu. Terus yang paling ini orang tuanya juga pas mau tak ajak wawancara, kata saya gini, Mbak, saya mau ada perluan dengan jenengan merasa nggak kalau kakak sama adik itu ada kendala begitu gitu. Memang kami lihat tidak seperti anak yang lain, Mbak. Misalnya saya mengadakan jenengan ajak tanya jawab tentang perkembangan kakak adik gimana, kita saya gitu Bun. Terus mungkin Bu, terus kayaknya ini deh, terus saya panggil gitu pas hari apa ya, itu saya panggil ke sekolah untuk wawancara, dan yang termasuk hasilnya yang ini. Terus yang tentang perkembangan bahasanya, pada usia berapa anak mulai mengucapkan kata, sampai 16 bulan baru muncul 1-2 kata bareng dengan jalannya. Apakah saat ini anak bisa menyusun kalimat lengkap? Kata saya gitu, kata bundanya belum. Memang kalau di sekolah itu cenderung ini Bun, karena kembar berdua itu cenderung cuma bermain berdua dan tidak mau diganggu sama yang lain sama sekali. Cuma akhir-akhir ini alhamdulillah sih ya mungkin sesuai berjalannya umur ataupun juga karena mamanya sudah berhenti kerja dan fokus sama kakak sama adik, alhamdulillah perkembangannya sudah mulai ini. Terus kami tanya apakah pernah dibawa ke psikolog atau dokter, belum pernah katanya begitu. Oh ya, sangat lambat ya. Iya. Karena orang tuanya mungkin rasa anaknya baik-baik saja ya, jadi merasa baik-baik saja. padahal dari sebenarnya dari wawancara tadi Bu Kapti sudah banyak keterlambatan gitu, ada masalah pada banyak hal ya tadi wawancara tadi kan. Nah, sebenarnya dari situ kita harusnya ibunya aware ya, nanti kalau kayak gini, karena kalau dia lebih penanganannya sejak dini kan mungkin keterlambat masalah-masalah itu bisa tertangani lebih cepat. Jadi anaknya juga tidak terlambat. Jadi kan maksudnya lambat terus sampai ke belakang. Tapi kalau dia bisa nangani sejak awal mungkin lebih baik bagi si anak gitu. Jadi Bun, ini banyak instrumen wawancara yang mengenai kecenderungan ke ASD itu jawabannya cenderung ke arah bahwa anak itu memang positif ke situ Bun. Apakah anak wawancara dan juga checklist tadi observasi memang arahnya ke ASD ya, ke atau autis atau ADHD? Kayaknya autis Bun. Karena kalau autis kok ibunya nggak aware ya. Autis itu lumayan, kalau ADHD itu masih ini ya. Tapi kalau autis itu harus ditangani lebih serius loh.
yang paling membuat saya terus kayak ketanya gitu, menurut kami kalau di sekolah itu si kakak adik itu kalau dideketin gitu diajak ngobrol ya jawabnya iya bisa, cuman karena memang menurut kami cuma keawaman saya sebagai guru mungkin karena belum mengenal masalah ABK atau alhamdulillah sudah dapat diagnosis ABK. Nah saya tahu kakak adik itu mau nggak sih diajak kontak mata. Ternyata pas saya wawancara dengan orang tuanya apakah anak menunjukkan kontak mata saat berbicara, ibunya dengan tegas jawab tidak gitu Bu. Berarti memang iya ya gitu, maksudnya memang ASD ya gitu saya. Terus apakah anak merespon saat dipanggil namanya, itu cuma kadang-kadang merespon kadang tidak. Malah yang bikin nangis itu kan kalau dia masih di rumah dengan ada kakek neneknya gitu Bun. Nah kalau dengan bapak, cuma kalau sama kakek neneknya tuh namanya juga dia ada kekurangan kan dipanggil tuh nggak pernah jawab, terus malah yang menyedihkan tuh hanya itu bilang Hamid saya budek katanya gitu, sampai mamanya itu tak ngomong. Padahal mungkin dia memang bukan masalah ya. Yang nakal nggak pernah. Pasti gitu kan orang nenek kakek kan punya nakal, padahal mungkin memang bukan masalah itu kan, masalah yang lain. Ibunya saya wawancara sampai nangis. Iya bagus, berarti kan ada pengaruhnya ya. Bu Sukamti memberikan ini kepada dia, jadi ibunya tersadar bahwa anaknya ini harus ditangani gitu kan, bisa gitu. Jadi anak-anak ketidaktahuan orang tua itu mengakibatkan anaknya yang kasihan gitu kan. Harusnya orang tua tahu anaknya itu yang lebih cepat ini dia harusnya biasanya itu kalau sampai SD itu mungkin anaknya punya masalah ya pada akademik, masalah sama yang lain, dan itu emosi, pasti emosi, motor dan semuanya terpapar gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi Bu Kamil tadi ya SD ya. Oke, makasih. Ini saya stop aja. Iya, terima kasih, ini banyak soalnya ya. Apa nanti kan punya hasil ya buat Bu Sukamil itu ya. Makasih Bu Sukamil sangat baik ya mengerjakannya. Dan teman-teman yang tadi presentasi juga sudah bagus-bagus mengerjakannya, artinya kerja dengan serius gitu ya, artinya dengan baik ya. Alhamdulillah ya. Sekali lagi nanti minggu depan kemudian yang lain ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau nanti ada materi 2 kali lagi, habis itu nanti teman-teman ke project tuh mungkin lebih lengkap lagi sampai ke ininya bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih. Ini mau presensi belum udah ganti, masih jam 1, bisa tetap presensi jam 1 ya, belum udah ganti, nggak apa-apa ya, silahkan presensi sampai jam 2. Terima kasih, ketemu lagi di depan ya teman-teman. Ada kemarin ada seminar yang wirausahaan, ada daftar besok jam 1 ada Bu, daftar ya. Bu. Ya jam 1 nanti mata kuliahnya siapa jam 1? Yang mata kuliah berarti kosong ya Bun? Saya jam 2 jam 12 sama jam 2. Iya Bunda. Mata kuliah siapa besok jam 1? Saya jam 12 sama Bu Mila, yang jam 2 sama Bu Dwi. Saya enggak ada Bu. Di-off-kan nanti benar tanya sama Budi sama Bu Mila ya, di-off-kan karena kan semuanya wajib ikut. Iya, Karena yang utama yang udah daftar, kalau belum daftar kita nggak tahu Bunda ya, yang sudah daftar diharapkan ikut karena itu yang daftar sampai hari ini udah 400-an ya. Nggak tahu belum, ini kan gratis ya. Nanti rencana juga dia mengadakan pembelajaran seminar luring tentang belajar learning ya, teman-teman juga sibuk nanti rencana kita mau mengundang pakarnya untuk datang, tapi memang luring bukan daring. Jadi hanya dihususkan buat mahasiswa, bukan orang di luar. Jadi yang punya KTM aja yang boleh masuk ya, dan luring. Iya Bunda. Kita butuh informasi yang pasti, aktual, dan juga betul-betul dapat dari sumbernya ya. Dari tunggu aja, kira-kira di bulan kita rencananya sama Bu Ira itu rencananya di awal Juli, supaya teman-teman ini masih yang belum masuk sekolah kan masih libur. Kalau udah libur kan ya, kalau udah masuk kan agak susah. Yang libur ini kita coba isi dengan pembelajaran kuning ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa di bulan Juli awal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Alisa.